Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan mengajarkan modul 6, yaitu penilaian obligasi. Pada hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang obligasi, apa itu, bagaimana menghitung yield obligasi itu ada nilai intrinsik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut tentang penilaian obligasi. Kita semua tahu bahwa obligasi adalah surat pengakuan hutang, ya. Obligasi ini menarik bagi investor karena pendapatan tetap, ya. Kemudian bagi si perusahaan lebih menarik karena bunganya lebih rendah daripada bunga bank, karena langsung memiliki berhutang kepada masyarakat, ya. Nah, obligasi ini punya nilai nominal yaitu par value. Jadi nilai yang akan dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian juga ada maturity date, yaitu tanggal di mana nilai nominal dibayar kepada pemegang obligasi atau bondholder, ya. Nah, pemilik obligasi itu biasanya dia menerima pembayaran setiap 6 bulan yang disebut dengan coupon interest. Kemarin kita juga menghitung mengapa obligasi yang dibayarkan tiap 6 bulan, sehingga dia ada dibagi 2, ya. N-nya itu dikali 2, ya. N-nya dikali 2 dan bunganya dibagi 2. Nah, ada obligasi juga punya selain bunganya tetap, ada juga yang bersifat floating, ya, menyesuaikan dengan perubahan suku bunga pasar, ya. Tetapi bedanya dengan saham, kalau saham bisa rugi, kalau obligasi dia akan selalu untung. Karena apa? Akan selalu dibayar bunganya walaupun floating sekalipun, ya. Berbeda dengan saham kalian mesti atur sendiri, kadang bisa dapat gede, kadang bisa rugi, tergantung kemampuan kalian melakukan investasi. Nah, jadi untuk modul ini kalau diharapkan mahasiswa mampu menentukan nilai obligasi, menghitung harga obligasi, menghitung nilai obligasi yang membayar biaya tengah tahun, dan menghitung tingkat obligasi. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti modul ini kita akan belajar hitung-hitungan saja. Jadi sekarang obligasi dengan pembayaran kupon secara tahunan biasanya akan memberikan serangkaian penerimaan bunga kupon I yang tetap setiap tahun. Oke, jadi misalnya begini. Ini maturity date, ya. Maturity date-nya di sini. Track. Ya kan? Kemudian nilai nominalnya sebesar M. Nah, ini setiap 6 bulan sekali atau tiap setahun dia akan dibayarkan bunga kupon I, yaitu interest, ya. Ini misalnya 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan seterusnya sampai dia jatuh tempo dan dibayar M. Nah, pada saat kita menghitung ini, kita harus menghitung berdasarkan present value dari semua penerimaan, ya. Kita menghitung present value karena kita semua paham kalau di tahun terakhir M, ya, di tahun terakhir atau di tahun, nggak usah gitu, nilai yang dibayarkan pada tanggal ke M itu nilainya sudah berbeda dengan nilai M kalau saat ini, ya. 1000 di sekarang dengan 1000 NT sekarang dengan 1000 NT, ya. 10 tahun kemudian beda, nggak usah jauh-jauh deh, ya. 3 tahun 4 tahun yang lalu saya datang ke sini, saya masih bisa makan dengan di kantin tuh 30 NT 40 NT, ya. Sekarang di sini cuma bisa 50 NT saja sudah nggak ada yang bisa makan. Nggak ada lagi yang jualan sekitar 50 NT, ya. Sampai sini paham, ya? Halo, bisa dengar tidak?
Bisa dengar ya? Ini kok cuma ada 2 orang, yang lain tadi kemana? Mbak Tini, Mbak Tian, Sartini. Oke. Jadi ini semua dihitung dengan present value. Ya. Nah, semua penerimaan bunga kupon adalah present value annuity, ya. Sedangkan present value nominal M adalah present value biasa, ya. Karena apa? Annuity itu maksudnya apa? Karena dia bersifat penjumlahan kan, ya. 1 plus sekian pangkat N, ya. Ya. Penjumlahan, ya. N sama dengan 1 sampai T, ya. Oke. 1 tambah interest ya ini. Nah, sekarang kita lihat model penilaian obligasi. Ya. Kita lihat VB, value B. Value B adalah value VB, value obligasi sama dengan, ya, present value-nya sama dengan sigma I sama I, T sama dengan 1 sampai N adalah I dibagi present value-nya 1 plus KD pangkat T ditambah M 1 plus KD pangkat N. Kita lihat di sini dia cuma langsung nilai terakhir karena N terakhir, sementara di sini adalah penjumlahan kan, sigma ya. Oke, atau VB dikatakan PVIF ya, present value interest factor A annuity ya, K, N ditambah M PVIF K, N ya, dimana VEJ adalah nilai obligasi, I pembayaran bunga obligasi atau interest, ingat aja I, K suku bunga yang berlaku atau kupon, M nilai nominal obligasi, dan N usia obligasi yang tersisa ya. Oke, nah sekarang contoh soal 6.1. Obligasi dengan usia 3 tahun, nilai nominalnya 1.000, memberikan kupon 50.000 setiap tahun, berarti berapa? 5% ya. Ini 50.000 ya, bukan 5.000 ya. 50 ya. Oh, ini 1.000 ya. Nilai nominal 1.000, memberikan kupon 50 setiap tahun, suku bunga yang berlaku di pasar 7%, tentukan nilai dari obligasi tersebut. Kita lihat bahwa dia jatuh temponya pada akhir tahun ketiga. Berarti M PVIF K-nya berapa? K-nya 7% ya. Dan N-nya adalah 3. Ini juga 7%. N-nya 3 dikali 50. Sekarang kita lihat ada table nggak? Kalian punya table kan? Kita hitung aja. Ya, di sini udah ada jawabannya. Sama dengan 50 kali ini PVIF A 7%,3 M PVIF 7%,3 didapat sekian, hasilnya 947,52. Ya, sampai sini paham ya? Gampang nilainya ya kalau yang ini ya. Menghitungnya gampang kan? Mudah kan? Oke. Nah, sekarang perubahan harga obligasi. Obligasi yang baru diterbitkan biasanya dijual sama ya, atau mendekati harga atau nilai nominalnya ya. Karena apa? Karena bunga yang obligasi yang diberikan hampir sama dengan suku bunga yang berlaku di pasar ya. Maksudnya suku bunga di sini adalah keuntungan yang diberikan, yang disyaratkan investor pada suatu obligasi atau KD ya. Tinggi rendahnya keuntungan ini tergantung pada resiko kegagalan atau default risk. Kita kemarin belajar lembaga pemeringkatan, misalnya S, Standard & Poor ya. Kemudian juga ada Moody. Kalau di Indonesia apa namanya? Pevindo. Pevindo ya. Ya. Jadi default risk ini adalah
Risiko bahwa investor menderita kerugian karena penerbit obligasi tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjaman. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat dengan contoh soal 6.2. Obligasi misalnya dengan bunga 15%, nilai nominal 1000, dengan usia jatuh tempo 15 tahun, suku bunga yang berlaku adalah 15%. Interest PVIF A, K, N ditambah M PVIF K, N, ya. Yang ini saya nggak ngerti ini apa, tapi kayaknya ini nggak dipakai deh. %15 O kali M. Ini kan 15% O kali M itu maksudnya yang I kan? Ya. I itu sama dengan 15% kali M, jelas. Karena ini sikap bunganya ini masalah, ini bunga I. Ya, dan ini KD, ini K, ya. Dan ini N. Ya, dan ini M. Jadi ini salah cetak, ya. I 500% kali M sama dengan 150 kali 500%. Jadi 150 kali PVIF, ya. Ini salah cetak ya. 15%, 15 tambah 1000 PVIF 15%, 15 tinggal dimasukin saja sama dengan segini sama dengan 1000,05. Dikit ya, cuma dapat 0,05 ya. Kita beli ya, dikit ya, rugi ya. Halo. Halo, mohon maaf ya, ini ada tadi saya keluar ya. Mohon maaf tadi ada connectionnya error. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Lalu perubahan harga obligasi ya. Selanjutnya soal 63. Dari sini bisa disimpulkan ini nilainya hampir sama ya. Kalau bunganya 15% ya. Bunga 15% dan nilai nominalnya dengan bunga berlaku juga 15%, maka hasil obligasi tersebut sama ya. Kira-kira 1000 juga ya. 1000 dengan 1000,05 kan nggak dianggap sama ya. Nah, jika obligasi jadi kalau misalnya bunganya suku bunganya berlaku itu kecil, obligasi bunganya tetap, maka nilainya pasti lebih tinggi. Tapi kalau sebaliknya nilainya lebih rendah. Oleh karena itu, obligasi akan bernilai lebih besar dari nilai nominalnya jika I-nya lebih besar daripada KD ya. Tapi akan lebih kecil kalau misalnya I lebih kecil daripada KD ya. Karena kalau I besar KD ini menarik ya di sini ya. Karena itu harganya akan naik ya. Nah, berikutnya saya langsung ke contoh soal nomor 6.3. Mohon maaf ini ya. Ini kepotong, pecah gambarnya ya.
Obligasi bunganya sama dengan obligasi bunganya 15%. Ya, nilai maturity-nya sama dengan nilai nominalnya 1000. Ya. Kemudian N sama dengan 14 tahun, ya. Setahun setelah obligasi tersebut diterbitkan, berapa nilai obligasi jika KD, ya, kalau A, ya, A ini KD sama dengan 15%, ya. B, KD sama dengan 10%. C, KD sama dengan 20%. Kita lihat. Ini sama dengan ini sama ya. Kalau ini lebih kecil, ya, KD, kasus KD lebih kecil daripada I, dan atau I lebih besar daripada KD, ya, biar nggak pusing, ya. Dan ini I lebih kecil daripada KD, ya. Kita lihat, ini bisa ditebak pasti nilainya sama, ya, kira-kira 1000, ya, 150 kali 15% 14, ini kali dia di tabel, ya, dapatnya kira-kira 1000, ya. Ini karena faktor pembulatan aja, tapi seharusnya dapatnya 1000. Sekarang kalau KD 10%, kita lihat ini pasti lebih tinggi, ya. Berarti apa? Ini 1100, dapatnya 1300, ya. Sementara ini pasti lebih kecil, dapatnya sekian, ya. Kita lihat ini lebih berharga, ya. Nah, obligasi yang di bawah nilai nominalnya disebut discount bonds, ya. Sementara yang dijual di bawah nilai nominalnya disebut obligasi discount bond. Sementara obligasi yang dijual di atas nilai nominalnya disebut obligasi premium. Tapi apapun yang terjadi pada saat terakhir jatuh tempo, maka dia akan kembali mendapatkan nilai sebesar M, ya. Karena apa? Karena di sini udah nggak ada bunga lagi, ya. Set seperti ini, ya. Dan ini konstan, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat bahwa obligasi yang panjang dikatakan memiliki interest rate risk yang tinggi, ya. Sementara obligasi yang pendek interest risk-nya lebih rendah. Interest rate risk artinya resiko kerugian akibat turunnya harga obligasi karena kenaikan harga bunga. Oleh karena itu, semakin panjang usia obligasi, semakin besar premi resiko yang disyaratkan pada tingkat keuntungan obligasi. Jelas dong, ya. Kita taruh sebetulnya kan intinya gini. Pada saat kita menyimpan duit, menginvestasikan duit dalam jangka panjang, misalnya 20-30 tahun, 20 tahun lah, 10 tahun, berarti apa? Kita kehilangan sesuatu untuk memutar uang tersebut, kan, sebetulnya, ya. Intinya kan di situ, ya, ada opportunity cost, ya. Dan selama di situ kan ada economic cycle, kan, ya. Kadang ada tinggi, kadang ada rendah. Nah, ya, pada saat bunganya itu di atas, ya, bunga sementara gini. Ya. Pada saat bunganya di sini, ini interest, ini bunga, ini KD. Pada saat di sini kan harganya murah. Ya, pada saat di sini lebih besar daripada KD, berarti lebih tinggi, dan seterusnya, ya. Oke, sampai di sini selesai pelajaran yang kegiatan belajar 1. Itu soal dari mana, Mbak Muji? Oh, soal dari pusat, ya? Kalau soal dari pusat, kerjain dulu sendiri. Gampang kok itu. Gampang kok. Soalnya kayaknya nggak lengkap nih, ya. Ini soalnya nggak lengkap. Ada yang ditanyakan nggak ada, ya. Yang ditanyakan nggak ada, apa yang ditanyakan?
Oh, tingkat itu pakai rumus yang tadi ya, pakai rumus yang PVIF ya, pakai rumus yang terakhir saya jelaskan, pakai rumus yang ini dicoba aja ya. Ya, kalau 500 berarti apa itu? Ya, pakai rumus yang ini ya. Ya, pakai rumus yang ini dicoba aja dulu ya. Pakai rumus yang ini ya. Oke. Ya. Karena itu kan ada tiga jenis. 9% berapa? 8% dapatnya berapa? 7% dapatnya berapa? Nanti dari situ dapat nilainya sini didapatkan di tabel ya. Oke. Saya kasih clue-nya aja di situ ya. Berikutnya kita akan belajar tentang tingkat bunga obligasi. Apa itu tingkat bunga obligasi? Ya. Obligasi merupakan aset finansial yang mempunyai beban tetap yang berupa biaya bunga bagi perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Ya. Tingkat bunga dan cara pembayarannya sangat tergantung pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Ya. Bisa bayarnya tengah tahun dan juga bisa setiap tahun. Ya. Nah sekarang kita mau menghitung obligasi yang membayar bunga setiap tengah tahun atau 6 bulanan. Aduh. Jadi untuk menghitung ini seperti menghitung nilai ini ya, kita harus seperti tadi nih. Nah, ininya N-nya jadi 2. Karena apa? Dikali 2 kan? Kalau tadi T sama dengan 1 ya. Sigma N ya. Karena ininya 2 kali tengah bulan, otomatisnya menjadi 2N. Tetapi apa bunganya? Bunganya menjadi 2. Ya, sebenarnya sama saja ya. M-nya juga karena apa? Karena dia begini. Jadi harusnya dia di sini tambah 2 ya. Setengah KD, setengah I, setengah I ya, setengah I, tek sampai M ya. Nah, ini sama dengan atau V sama dengan setengah PVIF aduh, biar di buku aja lah ya. Ini harusnya nggak kepotong sih ya. Pokoknya setengah semua ya. KD per 2,2N ya, ditambah M PVIF KD per 2, ini bukan SN ya, harusnya 2N juga ya. 2N juga bukan SN. Ini salah cetak lagi di buku ya. Di buku bukan SN ya. Bukan SN tapi 2N. Paham ya? Oke, berikutnya. Ya Allah. Obligasi dengan umur ekonomis 15 tahun, nilai nominalnya 1000, memiliki kupon sebesar 15%, bunga dibayar setiap 6 bulan. Suku bunga yang berlaku pada saat itu sama dengan 10%. Tentukan nilai dari obligasi tersebut ya. Jadi, karena ini kuponnya 15%, berarti interestnya sama dengan 15% dikali 100.000 dibagi 2. Berarti apa? Ya, 15% dikali 1000 dibagi 2 sama dengan 75 ya. M-nya 1000. Nah, bunganya yang 10% juga dibagi 2 ya, sama dengan 5%. Sementara yang 15 tahun ini dikali 2 menjadi apa? 2 kali 15, 30. Sekarang tinggal masukin rumusnya, 75 kali PVIFA ya,
KD per 2 berapa? 7,5%. KD-nya 5% ya. Sorry, KD-nya. KD per 2 ya 5%. 5%, sorry. 5%, ini juga 5%, masukin. Dapat segini dan segini ya. Kalau untuk membayar, kalau misalnya ternyata dibayar 3 bulanan, maka tinggal faktornya dibagi 4 dan N dikalikan 4. 4 bulanan KD dibagi 3 dan ini dikalikan 3 ya. Dan N dikalikan 3. Paham di sini ya? Gampang ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang tingkat bunga dan harga obligasi. Ya. Harga obligasi juga akan ditentukan oleh nilai intrinsik obligasi tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai intrinsik obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Dengan menggunakan contoh obligasi dengan kupon sebesar 16% misalnya, dan umur obligasi 20 tahun, kita bisa lihat hubungan antara yield dengan harga. Ya. Makin yield persennya makin tinggi, harga obligasinya makin rendah, ya. Yield makin tinggi, ya. Harga makin turun, ya. Kita lihat hubungannya di sini. Kenapa hubungannya terbalik, ya? Jadi hubungannya terbalik ya. Y tinggi, price turun. Ya. Jadi ada hal penting ya. 4 hal penting lainnya, yaitu pertama, jika yield di bawah nilai tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan nilai par-nya. Ya, jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dari nilai wajar ya. Jika yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah ya. Ini bisa kalian baca aja ya. Kayaknya nggak ada hal yang penting yang perlu dibahas. Sekarang kita lihat perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada kupon obligasi 16%. Ya. Makin maturitinya sekarang makin tinggi nih, ya. Maturitasnya makin tinggi, maka price-nya juga makin tinggi, ya. M berbanding lurus, ya, dengan T. Tetapi kita lihat di sini persentase perubahan harga obligasi ini, tapi nggak selalu ya. Begitu 18% ini turun ya. Ini juga turun ya. Nah, lucu juga di sini ya. Di sini naik turun, di sini agak nggak pasti ya. Jadi tidak otomatis sama ya. Tidak otomatis memberikan perubahan harga yang sama ya. Jadi kalau tingkat bunganya berubah-berubah, misalnya dari 6% jadi 16%, kemudian jadi 10%. Nah, ini agak berbeda-beda ya.
Nah, jadi di sini sensitivitas harga terhadap perubahan tingkat bunga merupakan fungsi dari maturity. Ya. Jadi harga obligasi yang yang jatuh temponya panjang kelihatannya lebih berfluktuasi kayak di sini ya. Ini lebih fluktuasi ya. Ini juga lebih fluktuasi. Kalau ini agak lebih, kalau bunganya rendah dia relatif naik. Ya, ini juga relatif naik. Kalau di sini relatif lebih fluktuatif, ya. Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Kemudian ini kalau maturitasnya 10 tahun. Dari sini kita lihat ini naik, ini juga tuh naik, ini juga naik, ini juga naik, ini juga naik, juga naik. Ya. Kita lihat kalau ini kita melihat di bunganya tetap, tapi maturity tergantung maturity. Kalau di sini maturitasnya tetap ya 10 tahun. Pada berbagai tingkat kupon obligasi. Dari sini kelihatan bahwa kalau terjadi kenaikan tingkat bunganya naik, harga obligasinya turun ya. Tuh. Ya. Jadi di sini kalau bagi investor yang akan membeli obligasi dan ingin memperoleh dampak perubahan harga obligasi yang lebih besar, sebaiknya memilih obligasi dengan tingkat kupon yang rendah. Ini ya. Dengan waktu tempo yang panjang. Segini ya, karena paling gede. Ya, tetapi kita lihat bahwa ada opportunity cost juga di situ ya. Tapi kalau mengharapkan kenaikan bunga, maka investor memiliki obligasi dengan kupon yang besar atau maturitas pendek. Misalnya segini ya, misalnya bunganya turun, dia bisa begini ya. Harga bisa berubah, bisa jadi lebih mahal. Ya. Oke, sampai di sini selesai modul 6. Cepet ya, cuma 40 menit. Nanti kita minggu depan kita belajar modul 7. Mungkin bisa saya gabung kali ya, kalau misalnya nggak usah digabung lah ya, sejam aja cukup lah ya, sejam aja biar agak santai. Oke, sampai sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Halo? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya lewat ke FB saya aja. Coba soal yang dari pusat dicoba dulu, diselesaikan, baru kalau ada pertanyaan tinggal ditanya ke FB saya aja ya, seperti biasa. Oke? Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.